Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Semangat Guru 2 gelombang 4. Kali ini masuki materi pembinaan dan komunikasi bersama narasumber Ibu Vivit Kavi, konsultan dan pelatih komunikasi, pendiri VNV Communication. Bapak Ivan Ahda, Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Prinsipal Konsultan Maxima, dan Ibu Vena Anissa, konsultan dan pelatih komunikasi, pendiri VNV Communication. Pelajaran 5, pembinaan dan komunikasi. Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di program Semangat Guru 2 di pelajaran Coaching and Communication. Di sini akan dipandu beliau Bapak Ivan Ahda. Beliau akan mendampingi Bapak dan Ibu dalam pelajaran Coaching and Communication. Saat ini beliau aktif sebagai Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK dan menjadi Prinsipal Konsultan di Maxima Social Impact Consulting yang fokus pada transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengalaman profesional beliau, kerja profesional beliau banyak terkait dengan fokus kepemimpinan, pendidikan, dan dampak sosial. Hal ini pula yang membawa beliau mendirikan Pemimpin Indonesia, menjadi Dewan Pengawas Yayasan Kita Bisa dan Dampak Sosial Indonesia, hingga menjadi Technical Advisor untuk berbagai inisiatif dan program CSR PT Paragon Technology and Innovation. Beliau berharap tema Coaching and Communication ini dapat memperkuat Bapak Ibu sebagai pendidik yang berdaya dan melahirkan pemimpin masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Beliau percaya menjadi guru merupakan pekerjaan yang paling penting di negara ini yang perlu diberikan dukungan oleh semua pihak, karena pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Beliau akan sangat senang jika Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan beliau di me@ivanahda.id dan juga melalui media sosial beliau di Instagram atau LinkedIn Ivan Ahda, dan saling berbagi inspirasi di www.ivanahda.id. Pada pelatihan pembinaan dan komunikasi, Bapak dan Ibu juga akan ditemani oleh Ibu Vena Anissa dan Ibu Vivit Kavi. Keduanya merupakan co-founders dari VNV Communication Group, perusahaan training pelaksana pelatihan Semangat Guru 2 ini. Bu Vena dan Vivit adalah ahli komunikasi yang mempunyai pengalaman di dunia internasional. Mereka mempunyai passion di bidang pendidikan dan merasa terhormat dapat berkontribusi bagi guru-guru Indonesia melalui program Semangat Guru 2. Dalam pelajaran ini, beliau berdua akan memberikan materi komunikasi non-verbal pendukung sesi coaching yang nyaman. Di luar dari pelatihan ini, Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan Ibu Vena Anissa melalui Instagram @venaanissa dan Ibu Vivit Kavi di Instagram @vivikavi. Bahkan dengan senang hati, beliau berdua juga dapat dihubungi melalui Instagram @vandicom. Silakan di follow akun mereka dan langsung berkolaborasi. Perjalanan pembelajaran Bapak Ibu akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Sekarang kita menuju ke pre-assessment. Pre-assessment. Sebelum mulai menyimak video pelajaran, ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, Bapak Ibu akan mengerjakan kuis pre-assessment. Kedua, berkenalan dengan dokumen lembar aksi. Di halaman ini Bapak Ibu akan berkenalan dengan beberapa istilah kunci pelajaran melalui kuis. Dengan demikian, ketika nanti Bapak Ibu mengikuti video pelajaran, Bapak Ibu sudah
lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut. Jadi kuis di sini bukan untuk mengukur pemahaman. Berikut ada beberapa catatan tentang pengerjaan kuis pre-assessment. Yang pertama, terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Kedua, bisa dikerjakan dalam 10-15 menit. 3, silahkan pilih jawaban yang paling tepat. 4, silahkan catat jika Anda ingin mencatatnya. Yang kelima, tidak ada nilai minimal karena memang bukan untuk mengukur keberhasilan pre-assessment. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Jika sudah siap, mari kita kerjakan soal kuisnya. Kuis pre-assessment. Nomor 1. Berikut ini definisi coaching yang tepat adalah A. Proses mengajarkan individu untuk memilih dan mempersiapkan diri dalam mencapai suatu tujuan. B. Proses memberitahu antar individu dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. C. Proses partnering atau bermitra antara koas dengan koasi untuk memaksimalkan potensi koasi. D. Proses menasihati keterampilan individu dalam hal karir atau pekerjaan. Jawabnya adalah C. Proses partnering atau bermitra antara koas dengan koasi untuk memaksimalkan potensi koasi. Nomor 2. Guru yang menjalankan proses coaching teacher as a coach akan memicu titik-titik yang pada akhirnya mendorong perubahan diri koasi, kecuali A. Inspirasi, B. Provokasi pikiran, C. Refleksi, D. Perintah. Jawabnya adalah D. Perintah. Nomor 3. Hubungan yang terbangun antara koas dengan koasi adalah A. Partnering atau bermitra, B. Berteman, C. Berlawan, D. Tidak setara. Jawabnya adalah A. Partnering atau bermitra. Nomor 4. Dikutip dari 5 Erikson Principle, dalam memandang seorang koasi, koas menyadari hal-hal sebagai berikut. Kecuali A. Setiap orang pada hakikatnya baik. Everyone is okay. B. Selalu ada perbaikan atau perubahan jadi lebih baik. Change is inevitable. C. Setiap orang punya niat baik. Everyone have a good intention. D. Hanya sedikit orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Jawabnya adalah D. Hanya sedikit orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nomor 5. Framework yang digunakan dalam kegiatan coaching adalah A. Grow, B. Smart Goals, C. Seek Things Hard, D. SWOT Analysis. Jawabnya adalah A. Grow. Nomor 6. Berikut ini yang termasuk dalam tugas seorang koas adalah A. Memberi pertanyaan untuk membantu koasi membangun kerangka berpikir sehingga muncul solusi-solusi dari dirinya sendiri terkait topik yang dibahas. B. Memberikan dukungan baik emosi maupun psikis sebagai role model. D. Memberikan arahan individu dalam pengembangan karir dan keahlian. Jawabnya adalah A. Memberi pertanyaan untuk membantu koasi membangun kerangka berpikir sehingga muncul solusi-solusi dari dirinya sendiri terkait topik yang dibahas. 7. Tujuan dilakukannya coaching secara umum adalah A. Memberikan ruang aman kepada individu untuk bertumbuh. B. Melakukan improvement atau perbaikan dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang lebih baik yang ingin diupayakan. C. Memberikan pendampingan pada individu. D. Melatih yang belum bisa menjadi bisa. Jawabnya adalah B. Melakukan improvement atau perbaikan dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang lebih baik yang ingin diupayakan. 8. Huruf G dalam framework coaching memiliki akronim sebagai Again, B. Goals, C. Good, D. Gets. Jawabnya adalah B. Goals. 9. Koas membantu koasi mengasah kesadaran diri untuk menyadari titik awal di mana ia berada dan titik akhir perubahan atau perbaikan diri, sehingga koasi makin yakin dengan apa yang ingin dituju. Hal ini termasuk tahapan framework coaching, yaitu A. Reality, B. Goals, C. Option, D. Will.
Jamnya adalah reality. 10. Koas menanyakan apa saja kiranya potensi, sumber daya, atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan solusi. Koas membantu Koasi mengasah daya imajinasi dan kreativitasnya untuk menemukan solusi yang tepat dan mudah untuk dilaksanakan. A. Reality. B. Goals. C. Option. D. Will. Jawabnya adalah C. Option. Finish quiz. Mari kita lihat nilainya. Dari 10 soal betul semua, alhamdulillah. Selamat Bapak Ibu sudah berhasil menyelesaikan pre-assessment. Sekarang kita menuju ke lembar aksi. Lembar aksi. Di video pembelajaran akan dijelaskan dua praktek pembinaan dan komunikasi, dan akan dijelaskan juga prosedur prakteknya dan mengapa praktek ini akan efektif untuk mengasah pembinaan dan komunikasi. Untuk membantu Bapak Ibu telah disiapkan dua dokumen lembar aksi. Lembar aksi ini adalah template dokumen untuk diisi ketika Anda praktek atau persiapan praktek. Apa yang Anda perlu lakukan pada tahap ini? Yang pertama, mengunduh kedua dokumen lembar aksi. 2. Intip isinya. 3. Ketika video pelajaran nanti, simaklah pemaparannya. Ada yang ingin dijelaskan sedikit tentang kedua lembar aksi ini. Yang pertama, lembar aksi 1, menerapkan Koasing Grow untuk merancang rencana aksi perbaikan diri menjadi guru inovatif. Pada lembar aksi ini, Bapak Ibu diminta untuk mengajak satu rekan guru untuk berbincang-bincang santai. Anda sebagai Koas memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan lembar aksi secara berurutan menurut framework Grow, lalu Anda akan memberikan tanggapan pada setiap jawaban rekan Anda. Lembar aksi 2, melatih siswa menerapkan Koasing Grow untuk merancang rencana aksi perbaikan diri menjadi siswa berprestasi. Pada lembar aksi ini, Bapak Ibu diminta untuk memilih 2 siswa yang akan mendemonstrasikan Koasing di depan kelas. Cara bergantian menjadi Koas dan Koasi. Bimbing siswa untuk mengikuti serangkaian pertanyaan dengan framework Grow. Silakan untuk kedua lembar aksi ini. Yang pertama, silakan ketuk pada materials. 2. Ketuk 1 kali pada judul lembar aksi 1 dan lembar aksi 2. 3. Pilih simpan pada device. 4. File dokumen akan terunduh. Catatan, sampai saat ini apakah Bapak Ibu sudah bergabung di grup Telegram Semangat Guru 2? Jika belum, silakan bergabung. Selanjutnya kita menuju ke video pelajaran. Video pelajaran. Sebelum menyimak video pelajaran, bacalah dahulu panduan membaca menonton video pelajaran. Panduan menonton video pelajaran. Bapak Ibu akan segera menyimak sesi video pelajaran. Sebelumnya, pertama bacalah kembali catatan Anda. Ketika mengerjakan kuis pre-assessment 2, buka dokumen lembar aksi yang sudah Anda unduh. Inilah video pelajaran 5, pembinaan dan komunikasi. Semangat Guru 2. Untuk memahami pelajaran ini, Bapak Ibu harus menonton 4 bagian video pelajaran. Yang pertama, pemaparan. Yang kedua, tanya jawab. 3, pencerahan kepemimpinan. 4, dari guru untuk guru, takso dan tips. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke berikutnya, Bapak Ibu silahkan mengetikkan mark komplit setelah menonton video pelajaran ini hingga akhir.
Simak gambar di bawah ini untuk panduan menonton video pelajarannya. Apa itu coaching dan communication? Coaching dan communication dua istilah yang sangat dekat, sangat lekat dengan kecakapan interpersonal atau kemampuan membangun hubungan antar manusia. Keduanya merupakan kemampuan non-teknis yang sangat dianjurkan untuk dipelajari agar dapat memaksimalkan kualitas pengajaran serta mampu menggali potensi diri siswa. Melalui coaching, guru dapat menjadi partner siswa dalam menemukan potensi terbaiknya. Dalam mengembangkan kecakapan coaching, terdapat kompetisi yang perlu dikuasai seperti memahami framework atau urutan langkah dalam melakukan coaching. Macam-macam pertanyaan yang dapat diajukan serta bagaimana membangun kedekatan dengan individu atau siswa agar proses coaching menjadi semakin bermakna. Sementara communication merupakan kecakapan interpersonal yang fundamental. Ini berarti keahlian coaching sangat berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi. Pada topik ini Bapak Ibu akan belajar lebih dalam mengenai definisi coaching, teknik yang dapat diimplementasikan dalam melakukan coaching, serta bagaimana landasan proses coaching, yaitu kemampuan komunikasi. Dengan menguasai komunikasi yang baik, maka coaching terhadap siswa didik dapat dilaksanakan dengan lebih bermakna. Guru akan semakin dekat dengan siswa didik, dan siswa didik memberikan kepercayaan penuh kepada guru untuk memfasilitasi proses pengembangan dirinya serta menggali potensinya. Apa saja kompetensi yang akan dilatih? Yang pertama, definisi dan tujuan coaching. 2, urutan langkah coaching, yaitu paradigma seorang coach, model framework atau urutan langkah. 3, pertanyaan coaching dan contoh penerapannya. 3, kemampuan efektif untuk coaching berdampak. Dalam melakukan coaching atau pembinaan, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan komunikasi non-verbal supaya sesi berjalan dengan nyaman. Mari simak video pemaparan dari Ibu Vivit Kavi dan Ibu Vena Anissa yang akan menjelaskan mengenai definisi dan komponen komunikasi non-verbal yang mendukung proses coaching atau pembinaan. Demikian pertemuan pada sesi ini Bapak Ibu. Materi Semangat Guru 2 sudah dirancang agar pada pemahaman dan fokus pada praktek langsung. Beliau menghimbau Bapak dan Ibu untuk segera mencoba kedua praktek yang telah disiapkan. Kemampuan non teknis pembinaan dan komunikasi ini akan terasa jika Bapak Ibu semakin sering mempraktekkan kedua resep dari kami. Berikut adalah yang dapat Ibu lakukan. Pertama, cobalah kedua praktek tersebut. 2, praktekkan dengan konsisten. 3, ikutilah kegiatan diskusi. 4, tanyakan di grup apapun. 4, diskusikan juga di grup pengalaman Anda mencoba praktek ini. Karena sampai sini Bapak Ibu apakah sudah bergabung ke grup Semangat Guru 2 di Telegram? Jika belum, silakan bergabung. Latihan mandiri. Oke, demikian tadi Bapak Ibu untuk materi pembinaan dan komunikasi pada seri Semangat Guru 2.